Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasaufa wa ta'i ta'nisi sakinah. Wal fi'lu jeung ari fi'il yu'rafu eta dikanyahokeun itu fi'il bi qad ku ayana qad wasini jeung sin wasaufa jeung saufa wa ta'i ta'nisi jeung ta ta'nis as-sakinati anu sukun. Nah, jadi musonif kitab Jurumiyah di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri fi'il. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa fi'il itu adalah singkatnya itu kata kerja. Ta'rifnya kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa qaturinat bi zamanin wad'an. Kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan dibarengi zaman atau dibarengi dengan waktu. Dalam bahasa Arab, waktu itu ada 3 yang dipakai dalam kalimat fi'il, yaitu madi, zaman lampau, masa lalu, hal, yaitu masa sekarang, dan istiqbal, yaitu masa yang akan datang. Nah, disebutkan di sini bahwa fi'il itu bisa diketahui dengan ciri-ciri yang ada 4. Yang pertama ada qad, kedua sin, ketiga saufa, dan keempat ta ta'nis. Pertama qad. Qad ini artinya bisa 2, tergantung ke fi'il apa dia masuk. Nah, qad ini bisa masuk ke dalam fi'il madi dan bisa masuk ke dalam fi'il mudhari'. Ya, qad kalau masuk ke dalam fi'il madi maknanya jadi litahqiq, menyatakan. Contoh fi'il madi qoma, artinya sudah berdiri. Misalnya yang sudah berdirinya Kang Zaidun ya. Qoma Zaidun, sudah berdiri Zaid. Zaid sudah berdiri. Maka ketika masuk qad qoma Zaidun, artinya sungguh telah berdiri Zaid. Benar-benar telah berdiri Zaid. Atau kalau bahasa yang sudah diluruskan dalam bahasa Indonesia, biasanya Zaid, subjek dulu ya. Zaid benar-benar sudah berdiri. Dari mana bahasa benar-benar atau dari mana bahasa sungguh tersebut? Itu dari qad yang bermakna litahqiq. Lalu yang kedua, qad ketika masuk ke dalam fi'il mudhari'. Ketika masuk ke dalam fi'il mudhari' maknanya jadi litaklil. Litaklil itu artinya menyedikitkan. Nah, artinya qad kalau masuk ke dalam fi'il mudhari' bukan artinya sungguh-sungguh, tapi artinya itu kadang-kadang. Contoh yaqumu. Yaqumu itu fi'il mudhari' dari koma, artinya berdiri. Yaqumu Zaidun. Zaid sedang berdiri atau akan berdiri. Maka ketika masuk qad itu jadi artinya qad yaqumu Zaidun, artinya terkadang Zaid berdiri. Kadang-kadang berdiri siapa? Zaidun, Zaid. Nah, jadi kesimpulannya qad ada 2 makna, ada litaklil atau ada litahqiq. Yang pertama ketika masuk ke dalam fi'il madi, dan litaklil ketika masuk ke dalam fi'il mudhari'. Lalu kita lanjut ke ciri ciri fi'il yang kedua. Fi'il bisa diketahui dengan adanya sin. Sin maknanya litanfis. Ini ketika fi'il kemasukan sin, maka artinya pasti istiqbal, masa yang akan datang atau akan terjadi, akan dilakukan. Berarti sin ini khusus masuk ke dalam fi'il mudhari'. Contoh sayaqulu Zaidun atau sayaqumu Zaidun. Sayaqumu Zaidun artinya Zaid akan berdiri. Sama dengan ciri isim ciri fi'il yang ketiga ya. Ciri fi'il yang ketiga yaitu saufa. Saufa juga ini maknanya akan ya. Cuman bedanya ketika
sin masuk ke dalam fi'il mudhari itu menunjukkan makna yang akan datang tapi waktunya dekat, ya, waktunya dekat. Kalau saufa, ketika saufa masuk ke dalam fi'il mudhari, contohnya saufa yaqumu zaidun, atau dalam Al-Qur'an ada kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa ini menunjukkan makna akan terjadi atau akan dilaksanakan, tapi maknanya jauh. Sementara kalau sin itu dekat, akan terjadinya itu dalam waktu dekat, tidak akan lama lagi. Nah, itu sin dan saufa yang khusus ke dalam fi'il mudhari, tidak bisa masuk ke dalam fi'il madi. Ciri fi'il yang keempat adalah ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah ini masuk khusus ke dalam fi'il madi, fi'il yang bermakna menunjukkan masa lampau, past tense, ya. Contohnya koma. Koma itu artinya sudah berdiri, atau nasoro, sudah menolong. Nah, kemasukan ta, maka itu artinya jadi berubah. Berubah dari segi apa? Dari segi subjeknya. Kalau nasoro atau koma contohnya, koma itu subjeknya pasti mudakar. Tapi kalau ditambahi komat, nah ditambahi ta ta'nis yang sukun, maka itu artinya yang berdirinya itu mu'anas, perempuan, atau kalimah yang mu'anas, tidak berarti jenis kelamin perempuan, ya. Contoh, qad qomat as-sholatu. Qad qomat as-sholatu, ya. As-sholatu kan mu'anas, maka taknya atau komanya ditambahi ta'nis, berarti itu kalimah fi'il. Meskipun kita sering mendengar qad qomatis sholatu, nah itu harakat kasrohnya bukan berarti jr, ya, bukan berarti jar. Itu harus diingat, itu asalnya sukun, ta'nis sakinah. Terus nasoro, sudah menolong. Nah, itu kan laki-laki yang menolongnya. Kalau perempuan itu nasorot, ya. Jadi ketika ada ta ta'nis sukun yang masuk khusus ke dalam fi'il madi, itu pasti itu kalimah fi'il. Jadi kalau dibagi ini 4 ciri kalimah fi'il ini, ada yang muhtas. Yang pertama ada yang goer muhtas. Muhtas ini maksudnya khusus. Yang khusus ini ada 3, ya, sin, saufa, dan ta ta'nis. Sin saufa khusus masuk ke dalam fi'il mudhari, dan ta ta'nis sakinah khusus atau tentu masuk ke dalam fi'il madi. Sementara qad itu goer muhtas, bisa masuk ke dalam fi'il madi, bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Tapi ingat, jika tidak ada 4 ciri ini, itu bukan berarti fi'ilnya jadi berubah jadi bukan fi'il, ya. Jadi tetap kita berpatokan ke dalam ta'rif. Jadi harus tahu segat fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Meskipun tidak ditemukan ciri-ciri, misalnya gak ada kodnya, gak ada sinnya, gak ada saufa, dan gak ada ta ta'nis. Kita harus tetap tahu, oh ini tetap ini kalimah fi'il. Nasoro contohnya, ya, nasoro zaidun amron. Ini ciri fi'ilnya gak ada. Tapi kita yakin bahwa nasoro ini wajan fa'ala, ya. Fa'ala ini fi'il madi, artinya sudah menolong Zaid kepada Amar. Itu saja mungkin yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahu a'lam bissawab.